Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Unila atau biasa disapa Sobu. Jadi di sini aku Resti Oktaviani dari jurusan Ilmu Komunikasi mau cari tahu nih tentang prodi di salah satu Universitas Lampung, khususnya prodi seni tari. Nah, di sini aku udah kedatangan narasumber, yaitu ada dua narasumber yang terpercaya, tervalidasi banget itu dari prodi seni tari sendiri. Nah, jadi kita sapa dulu ya teman-teman Sobu, narasumber kita. Halo Kak. Halo. Oke, kita kenalan dulu boleh ya Kak? Oke, aku mau nanya dari kakak dulu, nama kakak siapa? Oke, saya Nabila Kurniazan. Nah, biasa dipanggil, kalau di kampus dipanggilnya Miss Bila. Miss Bila, iya. Kemudian kakak selanjutnya? Oke, halo, nama saya Afrizal Yuda. Afrizal Yuda Setiawan, kalau di kampus lebih sering dipanggilnya Pak Yuda. Pak Kalau Yuda. tadi Miss Nabila, ini tetap pakai Pak. Oh, Pak Yuda. Gitu. sebenarnya Pak Yuda ini masih muda banget loh. Masih jadi muda banget iya. dong, pasti. Jadi mau Pasti. bilang Pak itu kayaknya Iya. kayak gimana gitu ya Pak ya? Kalau Kak nanti kayak Kak Pramuka gitu. Iya, Jadinya bener Pak banget. aja. Ya, ya. Oke. Oke, dari Miss Bila sama Pak Yuda nih, kita mau cari tahu nih lebih lanjut tentang prodi seni tari ini sendiri, khususnya di Universitas Lampung. Aku mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke pertanyaannya, aku mau nanya kabarnya dulu deh Kak. Miss ya? Iya. Apa aja boleh? Oh. Kak aja boleh. Kak aja boleh. Kak aja boleh. boleh. Soalnya aku kayak nggak pas banget gitu manggilnya Pak, Miss. Kayak Kita gitu. juga panggil mahasiswa tuh adik-adik gitu. Nah, iya yaudah. Jadi kita fiksin aja Kak aja ya. Oke, boleh. Dari Kak Bila gimana nih kabarnya? Aku baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dari Kak Afrizal? Baik, pasti selalu baik. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi teman-teman Sobu, dua narasumber kita ini adalah dosen di Prodi Seni Tari Universitas Lampung. Nah, aku mau nanya nih untuk Kak Bila, gimana sih Kak awal terbentuknya program studi S1 Prodi Tari ini? Iya, gimana terbentuk awalnya ya? Iya. Jadi Prodi Tari ini ada angkatan, sebelumnya sekarang namanya Prodi Tari, tidak ada seninya lagi. Oh. Tapi nggak apa-apa. Prodi Semua orang Pendidikan juga Tari. Prodi Pendidikan Tari, Oke. karena kita masuknya di FKIP ya, Iya. keguruan. Jadi Prodi Tari ini ada sejak tahun 2008 berkat inisiasi beberapa magister pendidikan seni dan magister seni di Lampung gitu ya, untuk membuat suatu program studi seni di universitas negeri gitu ya. Jadi diinisiasi, diajukan, dan akhirnya keluarlah SK pendirian dan pelaksanaan pembelajaran itu pada tahun 2008. Penerimaan mahasiswa langsung di 2008 hingga saat ini gitu ya. Terus dulu mungkin namanya Sendera Tasik, pendidikan seni tari drama dan musik, walaupun pada pelaksanaannya mayornya ke tari. Nah, saat ini nama program studinya sudah berubah menjadi program studi pendidikan tari gitu sejak tahun 2008 sampai ini akan menerima mahasiswa baru tahun 2022 gitu. Oke. Nah, kan karena tahun ini mau menerima mahasiswa baru, dari prodi ini kira-kira menerima sebanyak mahasiswa tuh per tahunnya berapa sih Kak? Berapa? Kalau per tahun itu kita rata-rata 60-an mahasiswa. 60-an mahasiswa. Untuk satu angkatan. Nah, karena kan dalam satu angkatan itu nanti 60 itu dibagi menjadi dua kelas. Kelas A dan juga kelas B gitu. Kalau rata-rata yang masih aktif ini kan angkatan 2018 ya. Kalau 18 lagi masa-masa skripsi, 2019, 2020, 2021 itu perangkatannya di kisaran 60-an mahasiswa untuk satu angkatannya gitu. Nah, jadi kan Sobat Unila nih pasti taunya untuk masuk ke Universitas Lampung, khususnya Prodi Pendidikan Tari ini ada jalur SNMPTN, SBMPTN. Kira-kira untuk mandirinya ada juga nggak Kak? Ada. 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 Oke. Jadi di Simanila itu ya Kak? Iya. Nah, selain itu nih, waktu Sobat-Sobat Unila mau masuk ke dalam Prodi Pendidikan Tari, ada nggak sih Kak yang harus dipersiapkan selain dari tes akademiknya nih? Ada tentunya.
Jadi di beberapa program studi di Unila kan ada yang memang ketika pendaftaran dan seleksi itu bukan hanya tes akademik tapi juga tes keterampilan. Salah satunya prodi tari. Jadi kita punya tes keterampilan atau tes portofolio dalam bentuk mahasiswanya menari langsung. Calon mahasiswanya mengirimkan, kalau sekarang mengirimkan video ya, mengirimkan video kemampuan menarinya. Jadi kami nilai juga masuk ke dalam penilaian yang diakumulasikan dengan tes akademik. Jadi bukan hanya tes akademik yang seperti dilakukan di UTBK dan lain sebagainya, tapi juga mengirimkan video kemampuan menarinya. Kalau dulu malah kami tes langsung secara langsung gitu ya, melihat bagaimana kemampuan menarinya dalam membawakan tari bentuk, bagaimana kemampuan improvisasinya, bagaimana kemampuan imitasinya. Jadi sebelum masuk memang kita tes dulu bisa menari atau tidak. Gitu. Oke. Nah, jadi kan ada tes dulu nih Kak. Semenjak corona dia pakai video. Ya, secara virtual. Iya, benar. Nah, sebenarnya sebelumnya bukan karena corona. Jadi kalau dulu itu kan proses penerimaannya memang untuk seleksi keterampilan dilakukan di kampus yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau tidak salah sejak tahun 2019 itu dari pusat itu supaya lebih mungkin memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya karena alasannya. Jadi by video, jadi kita menilainya lewat video. Gitu. Terus ada tuntutan juga nggak sih Kak, kayak misalkan mengirim video nih, nggak semuanya mahasiswa yang mau itu kayak memang ada basic dasar menarinya. Nah, kira-kira ada tuntutan juga nggak sih Kak, kayak harus kayak gini kayak gitu, tariannya harus bagaimana kayak gitu? Ya tentunya ada gitu, karena memang mungkin tidak semua bisa menari sebagai penari seperti penari pada umumnya gitu, tapi setidaknya dia harus punya basic karena itu menjadi penilaian gitu ya. Layaknya penilaian kan harusnya memang bisa ya gitu. Dan dia akhirnya akan berini sama teman-temannya yang lain gitu kan, secara tidak langsung berkompetisi dengan teman-temannya yang lain, pendaftar lain untuk bisa mendapatkan nilai terbaik yang nanti diakumulasikan tadi gitu ya. Jadi setidaknya basic punya, walaupun nanti kan belajar di prodi dan akan dikembangkan lagi. Jadi diasah lagi ya Kak di dalam prodi pendidikan tari. Oke. Nah, aku pengen tahu nih Kak, lebih lanjut, lebih dalam lagi sama prodi ini. Nah, di dalam prodi ini apa aja sih Kak dipelajarin? Maksudnya kan apa cuma tari aja atau ada selingan musik atau make up kayak gitu? Karena kita tahu penari itu dia juga harus punya kemampuan. Iya, betul banget kayak gitu. Iya. Kalau di prodi tari memang tidak hanya menari, tidak hanya berfokus pada bidang tari aja ya yang diajarkan. Ada kompetensi lain yang juga kita harapkan dimiliki oleh para lulusan. Kenapa? Karena memang profil utama atau kompetensi utamanya itu adalah menjadi seorang pengajar, guru seni budaya di sekolah. Yang pertama, guru seni budaya itu di sekolah itu biasanya tidak hanya mengajar satu bidang seni saja. Kadang dia juga dituntut untuk bisa ngajar musik, dituntut bisa nyanyi, kadang juga ada seni rupa. Jadi kita membekali mahasiswa dengan mata kuliah tambahan yang sifatnya suplemen supaya tidak hanya bisa menari saja. Ada mata kuliah teori musik, kemudian aransemen musik, seni rupa. Terus di sisi lain karena capaiannya adalah ya ketika menjadi seorang penari tadi kan dibilang butuh make up gitu ya, kita juga ada mata kuliah tata rias, kemudian tata busana juga ada supaya mereka bisa merancang kostum. Terus ada juga mata kuliah untuk memberikan pengalaman tentang sebuah event ya, manajemen event, produksi kemudian pertunjukan, tata pementasan, tata teknik pementasan, semua. Jadi nggak cuman nari aja, bosen nanti nari aja. Jadi disiapin juga ya Kak buat event besar juga. Iya. Oke. Terus di dalam prodi pendidikan tari ini ada penjurusan nggak Kak? Kayak lebih konsentrasinya gitu Kak? Iya. Sebenarnya dulu tidak ada ini ya, tapi beberapa tahun lalu memang di FKIP semua FKIP tuh memang menyarankan untuk ada penjurusan yang lebih sifatnya lebih supaya mahasiswa bisa lebih dalam gitu ya. Jadi kalau di tari sendiri itu kita punya yang pertama kepenarian ya, kita sebutnya kepenarian. Jadi selain dia mendapatkan mata kuliah tari yang memang akan didapatkan oleh seluruh mahasiswa, dia juga akan mendapatkan
mata kuliah kepenarian yang lebih dalam gitu. Misalnya kalau yang lain belajar tari Lampung semua, belajar tari Jawa semua, tapi yang kepenarian ini dia akan belajar pencak silat, dia akan belajar tari Bali, dia akan belajar tari mancanegara dan lain sebagainya, tari Sumatera dan lain sebagainya, tari Indonesia Timur gitu. Nah, lalu ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini tapi bidangnya tetap tari ya, seperti manajemen event, itu juga mata kuliah di bidang kewirausahaan yang sifatnya dia lulus dari prodi tari dia bisa membuka suatu usaha yang di bidang seni juga, gitu, salon. Kita ada mata kuliah kecantikan, beda dari mata kuliah tata rias gitu, bagaimana perawatan wajah dan lain sebagainya. Terus seni rupa, kriya ya, membuat properti tari dan lain sebagainya, itu masuk ke wirausahaan. Dan yang terakhir ada EduDigipreneur. Jadi kita menyiapkan lulusan untuk bisa menjadi wirausaha di bidang digital dan bidang seni. Jadi kayak musik digital, audio engineering, aransemen musik industri, itu mata kuliahnya di situ. Jadi nanti karena kita melihat tuntutan zaman juga ya, ke depan mungkin seniman-seniman juga butuh di balik laptop gitu ya. Pendidik-pendidik seni juga butuh bekerja di balik laptop, seperti menjadi audio engineering, menjadi komposer musik tari, musik industri dan lain sebagainya, dan kita siapkan itu. Oke. Sobat Unila yang dengar pasti udah jelas banget ya penjelasan dari Kak Nabila sama Kak Afrizal juga. Oke, selanjutnya tadi kan penjurusannya ya Kak. Nah, di pendidikan tari ini ada himpunan mahasiswanya nggak Kak? Terus di dalam himpunan mahasiswanya kira-kira ada penjurusan bidang-bidangnya nggak Kak? Kayak gitu. Sebagai pembina Imastar, dia Kak Nabila ini adalah pembina kemahasiswaan. Kalau kita sebutnya kadang waka kesiswaan. Oh pembina iya. OSIS kan. Iya benar. Ya mungkin karena udah ngejawab. Iya, kalau kuliah masih offline tuh malah saya sering sebutnya atau teman-teman sering sebutnya dosen kantin gitu. Karena saya lebih suka ngobrol sama mahasiswa di kantin dibanding di ruangan saya gitu. Oh iya. Karena lebih akrab juga nggak sih Kak? karena masih muda gitu kali ya. Jadi teman-teman di kantor tuh sebutnya saya waka kesiswaan. Semua masalah tentang mahasiswa tanyanya ke saya. Segala macam penggosipan mahasiswa narasumber. Iya langsung ya Kak. Narasumber. Kalau himpunan mahasiswa, kalau di jurusan kita, kalau prodi tari itu masuknya ke jurusan pendidikan bahasa dan seni, dan kita punya HMJ PBS. Tapi itu menaungi pendidikan tari, pendidikan musik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis dan bahasa Lampung. Wah, iya. Tapi kalau di pendidikan tari sendiri ada namanya Ikatan Mahasiswa. Jadi Ikatan Mahasiswa Seni Tari, Imastar kita sebutnya. Tentunya ada bidang-bidang di dalamnya gitu. Boleh follow Instagramnya. Boleh follow Instagramnya @imastarunila. Oke, boleh di follow ya teman-teman Sobu @imastarunila. Oke, lanjut. Udah. Mungkin Kak ini bisa jelasin bidang-bidang apa nih yang ada di dalam Himastar itu, Kak Afrizal atau Kak Bila juga boleh. Kalau bidang banyak ya sebetulnya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau lebih lebih pengen tahu, lebih kepo, nah di Instagram itu, di sosial media itu sudah tercantum, sudah terposting ya, bidang-bidangnya divisi apa. Cuman yang saya tahu memang untuk divisi atau bidangnya itu tidak hanya di bidang tarinya aja, ada kewirausahaan juga, bahkan ada juga bidang musik. Nah, bidang musik itu salah satu kegiatannya ada latihan paduan suara. Kemudian kita juga pernah terlibat aktif di acara wisuda ya. Jadi acara wisuda sebelum corona itu, sebelum COVID itu kita prodi tari itu menjadi tim paduan suara di wisuda Unila yang dua bulan sekali. Jadi satu tahun ada 6 kali periode, dan itu kita pernah sempat menguasai panggung wisuda selama sebelum corona 2019 ya. 2019 sampai 2020 itu selama 1 tahun penuh itu kita bertugas menjadi tim paduan suara. Jadi nggak cuman nari aja gitu. Dan kemarin kita juga alhamdulillah walaupun antar prodi ya, se-FKIP kita juara 2 lomba paduan suara. Alhamdulillah. Jadi ya itu kegiatan-kegiatan di Imastar. Karena memang
dosen-dosen di Prodi Tari juga beragam gitu. Seperti saya sendiri, saya memang dari tari, tapi Pak Yuda ini dari musik. Kebetulan musik klasik, piano, saya tari gitu. Jadi kita memang beragam untuk menciptakan lulusan yang juga punya kompetensi banyak supaya bisa terjun ke masyarakat menjadi guru seni budaya. Iya. Gitu. Oke, teman-teman Sobu jadi nggak perlu khawatir lagi, dari dosen prodi pendidikan tari ini udah ngejelasin banyak banget nih teman-teman Sobu. Nah jadi teman-teman Sobu harus yakin kalau memang mau masuk ke dalam prodi pendidikan tari. Oke, aku mau nanya nih Kak, tadi kan sempat singgung salah satu prestasinya Kak. Nah aku mau nanya, prestasi apa aja nih yang udah dapetin sama prodi pendidikan tari ini dalam kurun waktu 5 tahun? Prestasi? Ya, ibu kemahasiswaan. Prestasi banyak ya, karena memang kebetulan mahasiswa prodi tari, ya tentunya kita cari panggung dalam artian kita suka perform dan pementasan atau performance itu menjadi salah satu tuntutan juga bagi mahasiswa prodi tari gitu kan. Jadi banyak kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh prodi tari gitu, baik secara personal maupun secara kelompok, karena tari jarang sebenarnya yang personal. Kalau personal, prodi tari itu tahun 2019 itu menjadi putra dan putri tari ya, saya lupa juara berapa, putra putri tari nasional. Kalau saya tidak salah runner up 2 dan runner up 1 putra dan putri, lalu 2020-nya putri saja runner up 3 atau runner up 2 saya lupa. Itu secara personal. Lalu pernah mahasiswa kita menjadi duta kopi nasional tahun 2019 ya, Sirini ya. 2019. Lalu nah ini yang harus diketahui juga oleh teman-teman Sobu tadi ya, teman-teman Sobu, Sobat Unila, karena prestasi di bidang pendidikan tari di prodi tari itu bukan hanya memenangkan lomba gitu ya, karena banyak sekali event-event tari yang sifatnya nasional dan internasional yang dikurasi, yang dipilih siapa performance-nya gitu, itu mahasiswa kita performance-nya, dan itu memang tidak ada juara berapa karena konotasi prestasi kan harus juara ya. Padahal untuk bisa masuk ke event itu, untuk bisa menjadi penampil di event itu adalah impian semua orang gitu, dan mahasiswa kita beberapa sudah ada yang pernah tampil di sana gitu, terpilih menjadi penari untuk tampil di acara Salihara, festival di Salihara, lalu beberapa juga menjadi penampil di event-event internasional lainnya di Yogyakarta, di Solo, di Sumatera Barat, dan itu menurut kami, menurut prodi tari itu prestasi. Gitu. Prestasinya seperti itu, tidak hanya menjadi pemenang lomba. Gitu. Nggak hanya jadi pemenang juara aja. Oke. Aku mau nanya nih, sebelum kita selesai atau mengakhiri ini. Udah mau selesai ya? Oh iya, gak kerasa ya? Iya, kita ngobrol. Boleh nambah 2 jam lagi? Aku pengen tahu pesan dari Kak Nabila, dari Kak Afrizal Yuda juga untuk sobat-sobat Unila nih, yang mau disampaikan dari perwakilan prodinya nih. Sekalian promosi juga nggak apa-apa. Silakan. Oke, dari saya nanti boleh ditambahkan ya. Saya tambahkan. Gimana tadi pesan ya untuk sobat Unila. Untuk sobat Unila, buat sobat Unila yang memang kepengen belajar nari, punya passion di bidang tari dan ingin mengembangkan, karena gini, banyak banget tuh yang nganggep bahwa di luar sana kuliah seni itu mau ngapain gitu loh. Padahal sebetulnya kita tuh punya banyak. Yang pertama, kalau kita punya potensi, kita akan menjadi orang yang sukses dengan potensi kita. Kalau kita sudah punya potensi, kita punya bakat, kenapa tidak mengasah bakat yang kita punya aja daripada kita mencoba jalan yang lain tapi masih belum tahu nanti mau ngapain. Ya, lebih baik memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi nggak usah khawatir kuliah seni. Kita juga akhirnya jadi orang kok walaupun kuliah seni. Gitu. Emang kita orang? Dari kecil kita orang? Iya, tetap jadi orang. Iya, tetap jadi orang. Oke, Kak Bila mungkin yang mau ditambahin? Iya, kalau di luar sana banyak memang orang bicara kuliah seni mau jadi apa gitu ya. Kalau Unila juga kebetulan memang ada di prodi pendidikan. Jadi apanya? Jadi guru.
Lalu kalau di sekolah sering banyak anggapan mata pelajaran seni budaya itu di kiri kan, Iya. masa nggak naik kelas gara-gara seni budaya, gara-gara matematika dong, misalnya seperti Iya. itu. Mari kita sama-sama, kalau kalian punya bakat seni, kalian punya ketertarikan di tari, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama angkat mata pelajaran seni budaya ini dengan menjadi guru yang memang punya kompetensi dan memang asli lulusan pendidikan tari, bukan hanya hobi menari, tapi memang menjadi guru yang punya kompetensi dan bidang akademik yang sesuai dengan apa yang nanti diajarkan di sekolah. Iya, seperti itu. Oke. Luar biasa bukan? Sangat-sangat Ayo luar gabung biasa sama banget. kami. Bergabung seru, bersama seru. kami. Dijamin seru kuliahnya. Iya, itu dia Sobat Unila, udah denger ya banyak banget penjelasan tentang prodi pendidikan tari. Aku mau berterima kasih banyak banget sama Kak Bila, sama Kak Afrizal Yuda juga Sama-sama. yang sudah bersedia untuk menjelaskan gimana sih dari awal terbentuknya prodi pendidikan tari ini, kemudian gimana sih cara prodi pendidikan tari ini menyiapkan mahasiswanya untuk di masa depan atau di masa yang akan datang, sehingga mahasiswa-mahasiswa prodi pendidikan tari juga kalau kata Kak Afrizal Yuda jadi orang ya. Jadi orang, Iya. jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan Kak Bila dan Kak Afrizal Yuda juga sampaikan. Sobat-sobat Unila, jangan lupa untuk cek Instagramnya Prodi Pendidikan Tari. Apa tadi Kak Instagramnya? Kalau prodi pendidikan tari, kita Instagramnya @senitariunila. Kalau imastar.unila. Oke, ingat teman-teman dicatat. Instagram ininya enggak juga. Instagram Oh, kami loh. Siapa tahu mau lebih deket Oke. Kak ya. Iya, Instagram kami silakan kepoin di Senitari Unila dan Imastar Unila. Oke, udah pasti Oke. tuh. Oke. Oke, terima kasih Kak Bila dan terima kasih juga Sama-sama. Kak Afrizal Sama-sama. Yuda atas waktunya. Aku podcaster Resti Oktaviani izin pamit dan undur diri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya Sobat Unila. Bye bye. Bye bye.